Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Duga DR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar PIP ya, atau Program Indonesia Pintar. Di mana teman-teman di sini ada kabar gembira ya bagi teman-teman yang dinyatakan ya sebagai penerima PIP tahun 2022 ya, untuk tanggal 14 Maret itu nanti dananya sudah bisa dicairkan ya, sesuai dengan informasi yang dari Puslapdik ya, selaku pengelola dana PIP. Tentunya teman-teman kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa untuk tahun 2022 ini untuk jenjang SMK teman-teman ya, ini tahapnya sudah sampai dengan tahap 4. Tentunya untuk di jenjang SD, SMP ya, perlu teman-teman ketahui ya, karena banyaknya pertanyaan. Tentunya untuk pencairan dana PIP ini tidak sekaligus ya, jadi untuk penerimaan itu tentunya bertahap ya. Biasanya ada yang temannya sudah menerima PIP, tapi mungkin ada teman lain yang belum menerima PIP ya, dia mungkin akan bingung ya, karena ada apa kok saya belum menerima dan yang lain sudah menerima ya. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa untuk pencairan PIP itu dilakukan secara bertahap. Oke teman-teman, nanti kita akan membahas ya, ada informasi kabar baik apa untuk penerima PIP di tahun 2022 ini. Nah tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita www.masdugadia.com ya. Di sini akan membahas semua informasi terkait di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, langsung saja ya. Di sini kita ambil ya informasinya dari laman resminya PIP teman-teman ya. Di sini ada informasi terkait dengan bahwa dana PIP ya, Dikdasmen tahun 2022 ya, ini per Maret 2022 ini telah disalurkan ya. Artinya memang dana PIP ya, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan sebagai penerima PIP untuk tahun 2022 ini dananya sudah mulai disalurkan ya, artinya sudah masuk ke rekening kalian. Di sini teman-teman, untuk dana PIP tahun 2022 ya telah disalurkan ya kepada penerima PIP yang berasal dari pemadanan DTKS ya. Nah ini Dapodik fase 1 dan rekening simpelnya telah aktif ya. Jadi artinya data teman-teman yang sudah pernah menerima PIP ya atau masuk ke dalam SK pemberian, tentunya di sini dananya sudah disalurkan ya, atau data itu berasal dari pemadanan DTKS ya, data terpadu ini ya. Ini miliknya Kemensos teman-teman ya. Jadi teman-teman biasanya sebagai pemilik kartu KIP ya, atau mungkin KKS dan juga sejenisnya. Nah juga ini rekening simpelnya ya telah aktif ya, artinya dia sudah tidak masuk lagi ke SK nominasi ya. Karena kalau dia sudah masuk ke SK pemberian artinya sudah memiliki rekening yang aktif dan siap menerima dananya. Di sini ada sebanyak ya 7.792.943 peserta didik ya, dengan total dananya ya ini sekitar berapa ini ya, 4M ini ya. Ya ini sudah dicairkan teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa dicek saja. Yang pertama adalah cek dulu ya apakah teman-teman itu sebagai penerima PIP atau bukan. Ya setelah itu teman-teman ya mulai tanggal 14 sesuai dengan edarannya, bahwa untuk dana PIP itu sudah bisa mulai diambil ya. Nanti kita cek edarannya kembali. Nah di sini untuk jumlah peserta didik per jenjangnya teman-teman, di sini untuk penyaluran per Maret 2022 ini untuk SD ya sudah 4 juta ya yang disalurkan, 4 juta lebih. Untuk SMP ya di sini sudah 2 juta lebih ya. Nah di sini untuk SMA SMLB paket C sudah 500.000 ya, 500.000 lebih. Untuk SMK ya di sini 622.000 ya. Jadi artinya memang di sini yang sudah dicairkan yang paling banyak itu ada di jenjang SD ya, SD sederajat teman-teman ya. Jadi mungkin bagi teman-teman ada yang sudah cair, ada yang belum ya, karena tentunya bahwa untuk pencairan ini dilakukan secara bertahap ya. Terus jumlah dana per jenjangnya teman-teman ini juga untuk SD SMP ya, ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Ini totalnya sekian ya. SMP, ini SMK ini juga banyak sekali. Jadi tentunya teman-teman mulai besok ya 14 Maret itu teman-teman bisa mulai pengecek ya di rekeningnya masing-masing. Atau mungkin teman-teman kalau yang sudah punya ATM ya, teman-teman bisa cek di
di ATM masing-masing ya, sehingga nanti teman-teman bisa melihat apakah teman-teman sebagai penerima BIP atau bukan. Tetapi yang perlu kalian pahami teman-teman ya, ini seperti surat edaran yang kemarin sudah kita bahas di sini tentang pemberitahuan penyaluran dana BIP tahun 2022 ya. Jadi di sini intinya teman-teman di poin 5 dijelaskan bahwa untuk penarikan dana BIP dilakukan secara langsung ya oleh peserta didik ya, atau orang tua atau wali secara kuasa oleh kepala satuan pendidikan yang diberi kuasa dari peserta didik atau orang tua atau wali sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Proses penarikan dana bansos BIP dapat dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2022 ya. Jadi sesuai dengan informasi sebelumnya ya, bahwa memang mulai tanggal 14 Maret itu untuk dana BIP itu sudah bisa mulai dicairkan. Nah, tentunya teman-teman nanti juga harus konfirmasi sekolah ya, apakah teman-teman itu memang sebagai penerima BIP di tahun 2022 ini apa tidak ya. Jangan sampai nanti ternyata teman-teman itu belum memiliki SK ya, belum memiliki SK PIP tetapi sudah bingung ya, biasanya temannya sudah menerima kok saya belum ya. Jadi yang pertama teman-teman pastikan dulu ya di sini apakah teman-teman itu sebagai penerima PIP apa tidak. Nah, yang pertama ini untuk melihat SK-nya ya, di sini teman-teman ini hanya bisa dilakukan oleh sekolah ya. Jadi nanti kalau teman-teman cek misalkan di sini ya, di laman PIP resminya ya, di sini dicari penerima PIP ya, ini nanti tentunya data yang 2022 itu belum muncul teman-teman ya. Jadi belum muncul. Jadi teman-teman yang pertama adalah konfirmasi saja ke sekolah ya, konfirmasi ke sekolah atau mungkin biasanya sekolahnya juga sudah memberikan info ya siapa saja yang sebagai penerima PIP di tahun 2022 ini. Nah, biasanya untuk penarikan dana ya teman-teman bisa menggunakan ATM atau bisa menggunakan buku rekening ya dengan membawa identitasnya ya. Kalau teman-teman cek di sini nanti belum muncul teman-teman ya untuk tahun 2022 ya. Jadi teman-teman bisa konfirmasi ke sekolah kalau memang sekolahnya itu belum memberikan informasi ya. Di sini nanti jika teman-teman itu sebagai penerima PIP, maka nanti di dalam SK pemberian di sini nanti akan muncul nama-namanya ya. Dia akan muncul nama-nama siswanya ya. Di sini ada ini ya, nama peserta didiknya, dan nama ibu kandungnya, dan nama ayah ya, ada tanggal lahir, tempat lahir, dan seterusnya ya, sehingga teman-teman nanti tentunya jika sebagai penerima tentunya teman-teman bisa melakukan pencairan dananya itu ke rekening ke buku banknya ya. Jadi teman-teman bisa membawa buku bank ya, nanti bisa ke bank, teman-teman bisa mengecek secara berkala apakah dana yang sudah dicairkan itu sudah ada atau belum ya. Nah, terus teman-teman juga yang perlu diketahui itu adalah nominal ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan nominal. Nanti teman-teman bisa cek aja ya di video kita ya. Teman-teman nanti bisa lihat saja di sini. Teman-teman bisa cari playlist kita ya di program Indonesia Pintar ya. Di sini kemarin kita sudah membahas terkait dengan nominal ya, ada jadwal pencairan, terus aktivasi penarikan dana ya, ini sesuai dengan edaran ya. Di sini ada edarannya terkait dengan ini ya, aktivasi rekening atau penarikan dana PIP ya. Jadi teman-teman sudah ada edarannya bahwa untuk teman-teman jangan lupa untuk melakukan penarikan dana bagi teman-teman yang sebagai penerima PIP ya. Itu teman-teman ya. Terus teman-teman juga siapkan jika nanti teman-teman ingin menerima dana ya, tentunya siapkan ATM-nya ya, terus biodata lainnya ya, misalkan KTP ya, KTP siswa ataupun orang tuanya, sehingga teman-teman bisa melakukan penarikan dananya. Oke teman-teman ya, seperti itu informasi terkait dengan dana PIP. Semoga bagi teman-teman bermanfaat ya, untuk dana PIP-nya bisa digunakan untuk pendidikannya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.